terus terang aja, saya nggak tahu nih mau dibawa kemana. Kalau ini rejim ini masih memimpin, ya udahlah tinggal hancurnya aja. Iya kan. Nah, kita mau merdeka yang 100% kan. Merdeka dengan sesungguhnya. Kalau merdeka dengan sesungguhnya ya rakyat bersatu. Rubah sistem kenegaraan. Rubah kepala negara. Itu baru nanti ini negara bisa merdeka. Jangan kita dibawa oligarki. Jangan gampang terburu-buru nih, terutama emak-emak militan yang gampang kesundut, yang sumbu pendek, baru dipancing pakai WA dikit langsung meledak gitu ya. WA lalu bikin kelompok, ayo ke sana, ayo ke sini, sabar. Sabar, nanti jadi korban nanti. Karena saya paham betul di lingkungan ini mana yang ular, mana yang belut, mana yang monyet, mana yang orang-orang sawah. Video tadi itu adalah gambaran mak-mak yang dimaksud oleh Bachtiar Nasir yang gampang tersulut emosinya. Jadi sedikit saja diberikan semburang informasi sudah langsung meledak. Layaknya seperti kompor gas. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Langit Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, menjelang 212 bermunculan kembali video-video yang mengarahkan pembusukan terhadap Presiden Jokowi. Salah satu video yang saya maksudkan adalah ibu-ibu tadi itu, dimana sudah mulai meneriakkan oligarki. Dianggapnya bahwa Presiden Jokowi itu adalah oligarki. Padahal mestinya dipahami bahwa oligarki dalam konteks politik sebenarnya itu adalah para pemilik modal yang menguasai Pak Jokowi. Sementara dalam prakteknya Pak Jokowi ini justru kemudian melabrak para pengusaha-pengusaha hitam, terutama yang mengkerangkeng perekonomian bangsa kita selama ini. Sebutlah misalnya Petral yang dibukukan oleh Pak Jokowi. Di Petral itu ada banyak pengusaha-pengusaha yang bisa jadi adalah mereka salah satu atau bagian daripada bohir-bohir para kadrun yang selama ini mengusik ketenangan negara kita. Yang kedua, bagaimana Pak Jokowi berani mengambil 51% dari Freeport, yang saya kira sejak berdirinya Freeport sampai hari ini, nanti di masanya Jokowi baru kita bisa mengambil bagian besar. Nah, berapa orang di sana yang meradang, yang kemudian senantiasa pasti akan selalu memicu terjadinya pergolakan di negeri ini. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kecewa karena lahannya diamputasi oleh Pak Jokowi. Jadi tuduhan mak-mak tadi saya kira sangat tidak berdasar. Oleh karena itu, itulah yang dimaksudkan oleh Bachtiar Nasir. Mak-mak ini seperti kompor yang setiap saat siap untuk meledak, atau biasa disematkan kaum sumbu pendek. Nah, saya kira sekelas Bachtiar Nasir yang merupakan salah satu alumni PA212, ketika dia terbuka seperti itu pasti dia tahu persis seperti apa isinya di PA212 itu. Bahkan di ujung videonya kalau kita lihat, dia mengatakan saya tahu siapa yang monyet, siapa yang orang-orang sawahan. Nah, kelihatan bahwa beliau paham betul orang-orang yang bermain selama ini di belakang aksi-aksi yang menginginkan Jokowi turun. Nah, karena memang kalau kita tracking seluruh model-model aksi yang dilakukan, apapun isunya pasti ujung-ujungnya turunkan Jokowi. Dan itu dari tahun 2016-2017 yang lalu digelindingkan secara terus-menerus sampai masuk pada Pilpres 2019, dan setelah kembali mereka kalah, tetap gawennya adalah bagaimana mendorong Pak Jokowi turun. Padahal kita tahu bahwa Prabowo sebagai rival Pak Jokowi sudah bergabung di Kementerian Pertahanan sama dengan Pak Sandiaga Uno. Nah, harusnya kalau itu murni karena efek rivalitas pilkada atau pilpres waktu itu artinya itu barang sudah selesai. Tapi kenapa ini digelindingkan terus? Nah, apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi bahwa sebenarnya gerakan-gerakan seperti ini adalah erat kaitannya dengan gerakan yang dimotori oleh
kelompok-kelompok yang menginginkan negara ini kacau balau, karena mereka punya agenda bagaimana supaya khilafah yang menjadi slogan mereka, yang mereka senantiasa perjuangkan dari dulu sampai hari ini, itu sebenarnya orientasinya. Oleh karena itu jangan heran ex-FPI, ex-HTI kemudian bergabung menjadi satu dan melakukan aksi. Itu karena apa? Karena mereka satu visi. Kalau ex-FPI misalnya dengan NKRI bersyariah, ex-HTI dengan khilafahnya, tetapi penyebutan saja yang beda, tetapi orientasinya sama dan tidak bisa ditampik. Bagaimana misalnya HRS memuji-muji yang namanya ISIS, itu ada videonya pernah dulu beredar, saya kira jelas bagaimana pidatonya Habib Rizik di atas panggung memuji-muji ISIS. Nah tentu bagi orang awam yang menganggap ISIS awalnya itu sebagai betul-betul sebuah perjuangan untuk memperjuangkan Islam, nanti belakangan kemudian baru terbantahkan. Itu pun masih banyak hari ini yang tidak mau menerima itu kenyataan bahwa ISIS itu adalah teroris. Dan saya punya keyakinan antek-anteknya ini ada di Indonesia. Kita tinggal menunggu waktu saja. Karena saya yakin ke depan ini semua akan kelihatan siapa sebenarnya yang bermain di belakang layar, yang memang betul-betul murni ingin berjuang untuk bangsa ini juga akan kelihatan, dan siapa yang punya agenda terselubung untuk bagaimana supaya NKRI ini hancur dan mereka memaksakan agendanya, yaitu agenda mendirikan negara khilafah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.